Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara gedein channel YouTube? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasianya langsung dari panduan resminya YouTube. Kita bakal lihat bareng-bareng, langkah demi langkah, gimana cara ngubah channel kamu jadi makin rame. Cuma punya ponsel sama ide di kepala? Wah, itu udah lebih dari cukup loh. Yuk, kita lihat gimana caranya modal yang kelihatannya simpel itu bisa kita ubah jadi sebuah komunitas yang solid di YouTube. Oke, semuanya itu dimulai dari fondasi paling dasar, format kreatif. Ini tuh soal cara kamu ngebungkus ide biar kelihatan menarik pas disajiin ke penonton. Kita lihat yuk pilihan-pilihannya apa aja. Jadi, YouTube itu ngasih kita 3 senjata utama, dan masing-masing punya kekuatan sendiri. Kalau kamu mau bikin konten kilat yang seru dan cepat, ada Shorts. Mau interaksi langsung sama penonton, tanya jawab, atau ngegame bareng, pakai fitur live. Nah, yang paling seru, ada Premiere, yang bisa mengubah video barumu jadi semacam acara yang ditunggu-tunggu, kayak nonton bareng perdana gitu. Oke, konten udah jadi. Eits, tapi tugas kita belum selesai. Tantangan selanjutnya adalah gimana cara mengubah penonton yang cuma mampir jadi fans setia. Jawabannya ada di interaksi. Coba deh, ingat-ingat angka ini. 500. Ini bukan sekedar angka, tapi semacam kunci. Begitu kamu tembus 500 subscriber, YouTube bakal ngebuka fitur yang penting banget, tab komunitas. Anggap aja ini kayak mading atau ruang ngobrol khusus buat kamu dan fansmu. Di situ kamu bisa bikin polling, share foto, atau ngasih pengumuman penting bahkan pas lagi nggak upload video baru. Tapi ya, jangan nunggu sampai 500 subscriber dulu. Sejak video pertama di-upload, kamu tuh udah punya alat interaksi paling kuat. Ya, kolom komentar. Anggap aja ini jembatan pertama yang kamu bangun ke penonton. Setiap komentar yang kamu balas, itu bikin jembatannya makin kokoh. Penonton jadi ngerasa didengarin dan jadi bagian dari channel kamu. Terus gimana cara praktisnya bangun jembatan itu? YouTube ngasih 3 tips simple tapi nampol. Pertama, ya balas komentar mereka. Kedua, kalau ada komentar yang bagus banget atau lucu, coba deh sematkan atau dipin di paling atas. Ini bisa mancing interaksi lebih lanjut. Dan yang terakhir, jangan pernah remehin kekuatan memberi hati. Sentuhan kecil ini nunjukin ke mereka kalau kamu beneran baca dan menghargai masukan mereka. Oke, konten udah ada, interaksi sama penonton udah jalan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar channel kita ditemuin sama orang-orang baru? Nah, saatnya kita ngobrolin strategi buat menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Kuncinya itu ada di discoverability, atau gampangnya, seberapa mudah channel kamu ditemuin. YouTube nyaranin 3 hal. Pertama, kolaborasi. Istilahnya saling bertukar penonton sama kreator lain. Kedua, dan ini penting banget, optimalkan metadata. Judul dan deskripsi itu ibarat papan nama buat video kamu. Dan ketiga, sesuatu yang sering banget dilupain, tambahin subtitle. Nah, ngomongin soal subtitle tadi, ini tuh bukan sekedar saran biasa loh. Ini fakta. Datanya langsung dari YouTube sendiri. Rata-rata, video yang disertai teks memiliki waktu tonton lebih tinggi. Kenapa bisa gitu? Ya karena ini ngebantu banget penonton yang nonton tanpa suara, atau mereka yang lebih suka baca sambil dengerin. Jadi ini bukan cuma soal aksesibilitas, tapi soal naikin engagement. Jadi metadata itu sebenarnya apa sih? Gini deh, bayangin itu tuh kayak label yang kamu tempel di videomu. Judul, deskripsi, teks, semua ini tuh petunjuk buat algoritma YouTube dan juga buat penonton. Makin jelas dan akurat labelnya, makin besar kemungkinan video kamu direkomendasiin dan ditemuin orang. Oke, kita udah ngumpulin semua bahannya nih. Sekarang, bagian paling penting, gimana cara ngeracik semua itu jadi sebuah mesin pertumbuhan yang jalan terus. Ini semua soal menjaga momentum. Jadi, inti dari pertumbuhan channel itu ternyata bukan garis lurus yang naik terus, tapi sebuah siklus. Siklusnya simpel banget kok. Buat konten yang keren, hubungkan diri dengan penonton yang udah ada, terus perluas jangkauan buat narik yang baru. Abis itu, ya ulangi lagi dari awal. Inilah mesin yang bikin channel kamu terus berkembang. Nah, sekarang bola ada di tangan kamu. Dari semua strategi yang udah kita obrolin ini, mulai dari milih format, balesin komentar, sampai benerin judul video, coba deh pikirin, satu langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini juga buat memulai perjalanan channelmu.